Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan menuju ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita ini lupa tentang hakikat tujuan diantaranya orang berpuasa itu untuk apa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah menegaskan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, salah satu tujuan orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga dari tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk menjadi orang bertakwa lewat madrasah atau bulan Ramadan ini, maka ini yang harus kita fokuskan. Kalau kita sudah memahami tujuan puasa ini untuk bertakwa, maka tidak ada istilah orang di bulan Ramadan dipakai untuk tidur saja, dipakai hanya sekedar untuk mencari dunia saja. Sehingga jangan heran ada orang masuk bulan Ramadan, dia merasa bulan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena dia lupa. Orang berpuasa itu tujuannya kata Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Sehingga di dalamnya untuk menuju kepada tujuan takwa itu kita harus membiasakan diri dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama sudah menjelaskan kepada kita, orang berpuasa itu bukan hanya menahan daripada laparnya saja atau dahaganya saja, tapi mereka juga harus menjaga dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita dengan anggota tubuh kita tentang maksiat mata. Maka jangan sampai mata ini melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita untuk mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka jauhi pendengaran ini dari mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita dengan lidah ini untuk menggunjing orang, untuk berdusta, mengadu domba, berkata kotor dan semua ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka di bulan Ramadan harus kita jauhi semuanya. Maka jangan sampai kita ini berpuasa tapi kita hanya menahan lapar dahaga saja. Sehingga kalau itu yang kita lakukan, dikhawatirkan madrasah Ramadan ini, lingkungan Ramadan ini, bulan Ramadan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang bertakwa. Karena membiasakan diri dengan satu kebiasaan itu kunci sukses pertama orang untuk menjadi orang yang baik. Seringkali orang kadang-kadang sudah berusaha melakukan kebaikan, tapi terkadang dia meninggalkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena kunci utamanya untuk mendapatkan kemudahan berbuat baik, yaitu keistiqomahan, membiasakan diri ini yang terkadang dilupakan. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, ayo kita maksimalkan untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya, dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Lalu muncul sekarang, bagaimana Ustadz agar kami ini bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua perkara yang harus kita jaga. Yang pertama, di bulan Ramadan ini kita harus selalu berteman dengan teman-teman yang baik. Karena teman yang baik itu yang nantinya akan memotivasi kita untuk selalu melakukan kebaikan. Terkadang kita sudah semangat di bulan Ramadan, sudah bertobat kepada Allah, meniatkan untuk melakukan kebaikan, bahkan menjadwalkan kegiatan kita dengan targetnya untuk melakukan kebaikan. Tapi terkadang diri ini masih kalah dengan malas, masih kalah dengan bujukan-bujukan syaitan yang memang syaitan sudah dibelenggu. Tapi syaitan sebelum dibelenggu oleh Allah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, sebelum masuk bulan Ramadan, sudah menjadikan kita ini was-was. Sehingga akhirnya kita mudah terperanjat di dalam bujukan daripada syaitan tersebut. Maka teman yang baik inilah yang kita harapkan untuk memotivasi kita, menarik kita, agar kita ini selalu bisa memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Maka jauhi teman-teman yang sekiranya nanti di bulan Ramadan ini akan selalu mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Mungkin bukan perkara dosa, tapi perkara sia-sia. Contoh, setiap harinya kita diajak main game. Setiap harinya kita diajak untuk nongkrong-nongkrong. Setiap harinya kita diajak untuk berbicara sesuatu yang tidak pantas. Maka jauhi teman-teman yang tidak baik tersebut. Tapi cari teman-teman yang baik. Maka teman yang baik itu insya Allah akan menjadikan kita
menjadi orang yang baik. Sebagaimana Nabi mengingatkan kepada kita, duduknya kita dengan penjual minyak wangi akan kecepretan wanginya, walaupun kita tidak membelinya. Tapi duduknya kita dengan tukang pandai besi, walaupun kita tidak ikut kerja membantunya, akan kecepretan baunya. Maka di bulan Ramadan ini, untuk memaksimalkan diri kepada ketakwaan kepada Allah, ayo kita cari teman-teman yang baik. Kemudian yang kedua adalah berada di lingkungan yang baik. Jauhi lingkungan-lingkungan yang menjauhkan kita daripada Allah. Jauhi lingkungan-lingkungan yang ngajak kita malas untuk melakukan kebaikan. Karena para ulama mengatakan al-bi'at tu'athar. Lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Sehingga kalau kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah kitanya akan jadi baik. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, maaf, walaupun kita termasuk orang yang sudah istiqomah dalam kebaikan, akan tercampur menjadi orang-orang yang tidak baik. Maka cari lingkungan yang baik agar kita bisa tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk menggapai ketakwaan di bulan Ramadan ini, dan Allah mudahkan kita untuk berteman dan bertemu dengan orang-orang yang baik dan dijauhkan daripada lingkungan yang tidak baik, sehingga kita keluar bulan Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.